Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu kepada saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara, kembali lagi kita berjumpa dalam Kingdom Lifestyle hari ini. Kingdom Lifestyle Bayu akan berbicara mengenai, hari ini adalah mengenai dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 sampai dengan 56 dan 2 Petrus pasal yang kedua. Dan saya menemukan hal yang sangat luar biasa sekali dalam bacaan kita hari ini, yaitu mengenai kita menjadi rumah doa. Ini dia dalam Family Altar kita, Komsel Family Altar kita setiap hari Rabu kemarin kita membahas tentang bagaimana doa yang dijawab Tuhan. Kenapa doa tidak dijawab Tuhan? Lalu saya berkata kepada jemaat yang hadir, saya berkata begini, Kak, selama saya menjadi Kristen, setelah saya lahir baru sampai hari ini, semua doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya bilang semua, tidak ada yang tidak dijawab Tuhan. Lalu saya sampaikan buat mereka. Dan hari ini saya juga mau berkata buat saudara, bertanya buat saudara, adakah di antara saudara yang semua doa saudara mau dijawab Tuhan seperti saya? Kalau ada, coba ulurkan tangan saudara ke layar. Haleluya. Mari saya betulkan dulu. Gitu, mari saya benarkan dulu pola pemikiran kita. Begini saudara, bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Semua doa dijawab Tuhan. Hanya doa yang dijawab Tuhan itu kan tidak selalu dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita. Kita minta A lalu Tuhan jawab A, enggak. Kita minta B lalu Tuhan jawab B, enggak. Tapi bukan berarti ketika kita minta A dan kemudian Tuhan jawab tidak, itu bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tuhan sudah jawab saudara, cuma jawabannya tidak. Nah masalahnya banyak orang yang berpikir bahwa ketika Tuhan menjawab tidak, dia berpikir Tuhan tidak menjawab. Enggak saudara, Tuhan jawab saudara, sebab dia adalah Tuhan yang mendengar. Dia adalah Tuhan yang selalu mengerti. Dan tidak semua doa saudara harus dijawab iya kan? Sama seperti orang tua, tidak seluruh permintaan si anak harus dijawab dan diberikan. Dan mungkin seorang tua yang memberikan pisau kepada anaknya yang masih kecil yang sedang meminta pisau, itu hal yang sangat sederhana sekali. Jadi mari saya beritahu buat saudara bahwa jangan menganggap Tuhan tidak menjawab doa saudara ketika Tuhan menjawab doa saudara dengan jawaban tidak. Ini dia. Jadi hari ini saudara harus belajar untuk menerima kata tidak dari Tuhan. Berhenti berkata, berhenti memaksa Tuhan. Ini dia. Ada banyak orang yang mengajarkan, mari kita gedor pintu sorga. Pintu sorga kan perlu digedor. Yesus tidak pernah menggedor pintu hati saudara. Dalam kitab Wahyu, Yesus mengetuk pintu hati saudara. Yesus sangat sopan. Lalu kenapa banyak hamba Tuhan yang mengajarkan menggedor pintu sorga? Gak perlu digedor saudara. Ada lagi orang yang berkata, mari kita ingatkan Tuhan akan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau kita mengucapkan firman, itu bukan untuk mengingatkan Tuhan. Kalau kita mengucapkan janji Tuhan, itu bukan agar Tuhan ingat akan janjinya, tapi agar apa? Kita dibangun. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika saudara memperkatakan firman, kemudian perkataan saudara tentang firman itu saudara dengar melalui telinga saudara, saat itulah hati saudara terbangun. Itu bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan gak pernah lupa. Ini dia. Kadang-kadang kita ini kelewatan menuduh Tuhan. Ya enggak saudara. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata kepada saudara, jangan memaksa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata tidak, sudah stop. Amin saudara. Jangan memaksa Tuhan, karena ada waktunya. Tuhan memberikan dengan gemas.
Sebab apa saudara? Saudara, sebab dalam bacaan kita Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9, mari saya bacakan buat saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikian Tuhan, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini dia. Jadi saudara harus mengerti ini, jangan paksa Tuhan. Dalam Yesaya pasal 53 kita membaca bahwa Yesus sudah menjadi contoh. Dia menjadi suffering servant, hamba Tuhan yang menderita, hamba yang menderita. Demikian yang dikerjakan Yesus. Dia turun dari sorga sebagai Tuhan, dia turun dari sorga menjelma menjadi manusia, dan dia menjadi hamba yang menderita di atas muka bumi ini. Dia membiarkan dirinya dicambuk, dia membiarkan dirinya difitnah, dia membiarkan dirinya untuk dipaku di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa setiap saudara. Ini dia. Agar setiap saudara yang percaya kepada nama Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dosa saudara yang ditanggung oleh Yesus. Ini dia. Kalau dosa saudara yang tidak tertebus, yang tidak terbeli, dibeli oleh Yesus dengan harga yang lunas, melalui darahnya, melalui tubuhnya yang terpecah, yang tak paling berharga yang Yesus miliki, diberikan kepada saudara untuk menyelamatkan saudara. Apalagi yang kecil-kecil, apalagi doa-doa saudara yang, ya, saya tidak meremehkan doa saudara, tetapi doa saudara pasti seputar kebutuhan, keperluan, ya kan? Ini dia. Kalau nyawanya dia berikan, apalagi cuma kebutuhan-kebutuhan hidup saudara, Tuhan pasti akan berikan buat saudara. Dan Yesaya pasal 54 berbicara tentang janji pemulihan. Lalu Yesaya pasal 55 berbicara tentang rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Dan baru masuk di Yesaya 56 berbicara tentang rumah doa bagi segala bangsa. Sebab dirindukan, diinginkan bahwa setiap saudara menjadi rumah doa. Artinya rumah doa adalah ketika saudara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara membicarakan apa saja dengan Tuhan. Hari ini saya berkata buat saudara bahwa jangan paksa Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab tidak, sudah. Ada orang yang memaksa Tuhan berdoa puasa, saya tidak akan berhenti berdoa puasa kalau ini belum terjadi. Jangan saudara. Kalau Tuhan sudah bilang tidak, sudah menyerah. Inilah satu ingredients. Nah, mari saya beritahu saudara, paling penting dari KLS Kingdom Lifestyles kita hari ini adalah begini. Ada satu ingredients, bumbu doa yang harus ada selain daripada iman yang kita ketahui. Ini dia. Ingredients yang paling penting ini adalah apa? Trust. Mempercayai Tuhan. Artinya dalam doa saudara harus mempercayai Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara tidak, saudara harus percaya Tuhan bahwa itu yang terbaik buat saudara. Ini dia. Sebab kalau saudara terus memaksa Tuhan, ada waktunya Tuhan memberikan dengan gemas. Dalam kitab Mazmur pasal ke-78 ayat 21, Tuhan memberikan dengan gemas permintaan bangsa Israel. Karena bangsa Israel meminta daging di padang gurun, dan Tuhan gemas. Dan pemberian Tuhan yang gemas itu mengakibatkan bangsa Israel binasa di padang gurun sebagian besar. Jadi mari saya beritahu buat saudara hari ini, kalau saudara sedang berdoa dan doa saudara sampai hari ini belum dijawab, saya tidak sedang melemahkan saudara, tapi coba selidiki, jangan-jangan Tuhan berkata tidak buat saudara. Dan kalau Tuhan berkata tidak, berusahalah untuk menerima keputusan Tuhan. Berdamailah dengan keputusan Tuhan. Ini dia. Ini penting saudara. Menerimalah keputusan Tuhan. Jadi, dan sudah saatnya umat Tuhan belajar untuk mengucap syukur untuk doa yang dijawab tidak. Saya ulang, sudah saatnya umat Tuhan belajar untuk berdoa, untuk mengucap syukur untuk jawaban yang dijawab Tuhan dengan jawaban tidak. Bukan berarti mengucap syukur ketika kita sudah menerima apa yang kita doakan, tapi mengucap syukurlah untuk apa yang saudara tidak terima dalam doa-doa saudara karena Tuhan berbicara tidak. Sebab itulah yang terbaik buat saudara. Inilah ingredients yang harus saudara taruh, trust. Jadi saudara percaya kepada Tuhan ketika saudara berbicara tidak. Itu yang terbaik buat hidup saudara. Karena apa? Kembali lagi, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan saudara. Ini dia. Sebab
Saudara harus benar-benar belajar mempercayai Tuhan. Di akhir zaman ini, di 2 Petrus pasal yang kedua bacaan kita, muncul nabi-nabi palsu, muncul pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang hanya memberikan saudara mempush saudara, menggiring saudara bahwa kekristenan, menjadi Kristen, percaya Yesus itu adalah sarana untuk mendapatkan banyak kemudahan. Menjadi Kristen hanyalah menjadi sarana untuk apa? Hidup berkelimpahan. No, saudara. Tidak, saudara. Kalau saudara jadi Kristen, kalau saudara mengikut Yesus, saudara wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini dia. Jadi saya berdapat saudara, mari, karena begitu saudara percaya Yesus, saudara mengabdi kepada Yesus, saudara menjadi pengikut Yesus, maka saudara menerima setiap keputusan apa yang diputuskan oleh Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Jadi hari ini sekali lagi, mari saudara belajar untuk mengucap syukur untuk doa yang dijawab Tuhan dengan jawaban tidak. Mari belajar mengucap syukur untuk apa? Karena saudara tidak menerima apa yang menjadi doa saudara. Ini dia. Ini dia. Jadi saudara harus tahu itu. Sehingga saudara, inilah trust kita kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan menjawab tidak doa saudara, saudara sedang ada trust. Yang kedua, saudara mempercayai bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan saudara. Dan ketika Tuhan menjawab tidak atas doa saudara, dengan saudara mengucap syukurlah. Sebab saudara sedang dihindarkan dari sebuah peristiwa yang saudara tidak ketahui di depan saudara. Saudara sedang dihindarkan hal-hal yang buruk di depan saudara. Saudara sedang dihindarkan sebuah peristiwa-peristiwa yang tentu saja pastinya saudara tidak mungkin bisa lewati di depan saudara. Maka Tuhan hindarkan. Hari ini taruh percaya, mempercayai Tuhan. Seharusnya mempercayai Tuhan itu mudah, sebab Dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan mempercayai saudara itu yang sulit. Mempercayai Tuhan seharusnya nggak perlu iman, tapi Tuhan mempercayai saudara, seharusnya Tuhan yang perlu iman. Siapa kita dipercayai? Kita ini kecenderungan kita jahat, kecenderungan kita, hati kita mementingkan diri sendiri. Tapi toh begitu Tuhan tetap mempercayai saudara. Jadi hari ini kembali lagi, mari belajar mengucap syukur untuk apa yang tidak saudara terima melalui doa saudara. Kita sudah terlalu lama diajar mengucap syukur untuk menerima, tapi hari ini belajarlah mengucap syukur untuk apa yang tidak saudara terima. Sebab itu yang terbaik buat hidup saudara. Sebab jalan-jalan Tuhan lebih tinggi daripada saudara. Taruh kepercayaan saudara kepada Tuhan bahwa itu yang terbaik buat saudara. Dan kenapa saudara tidak menerima? Tuhan sedang menghindarkan hal-hal yang buruk di depan saudara, peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saudara menanggungnya. Untuk itu saudara hindarkan buat hidup saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.